Wow, ini baru top Marco Top. Alhamdulillah kabar gembira hampiri Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino tunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi di perhelatan Piala Dunia 2034. Setelah adanya protes keras dari beberapa pihak, yaitu dari Sport dan Rights Alliance dan Amnesty International, karena ada beberapa masalah cukup besar yang tidak bisa dipenuhi Arab Saudi. Demi tetap terselenggara di Saudi, FIFA tunjuk Indonesia untuk bantu Arab jadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2024. Jadi harapanku, wah mantap betul kalau gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bisakah Indonesia bantu Arab Saudi? Tonton video hingga usai dan simak semua fakta bahagianya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Dikonfirmasi Pak Sumarji. H-1 jelang versus Jepang, FIFA bantu timnas Indonesia dengan berikan keputusan yang bisa jadi kunci keberuntungan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya diberikan FIFA dan bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas Indonesia? Simak semua ulasan menariknya hanya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Memang benar gak salah pilih pemain. Calvin Verdon akui pengalaman Kevin Dix yang beberapa kali bermain lawan tim top Eropa jadi aset berharga timnas Indonesia. Bisa jadi senjata redam kreativitas dua pemain skillful timnas Jepang, Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo di laga besok malam. Bagaimana bisa? Tonton video hingga selesai dan simak analisis mendalamnya di sini. Ini dia. Akhirnya terbongkar jelas. Coach STY dan tim pelatih wajib dengar ini. Gelandang andalan timnas Jepang ungkap trauma masa lalu di mana lemparan jauh ala Pratama Arhan selalu jadi momok mematikan bagi pemain timnas Jepang. Apa rahasia di balik teknik mengerikan ini yang bisa jadi penentu di laga besok? Simak analisis mendalamnya hanya di sini. Nah ini dia, langkah super gimilang. Hadapi tim terbaik Asia, Ketum PSSI Erick Thohir berikan pesan super penting penuh arti kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Harus mau lakukan hal lebih begini jika mau dapatkan hasil positif versus Jepang besok malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Nah ini baru mantap. Fans timnas auto bahagia dan seakan punya harapan mendengarnya. Gak peduli timnas Jepang tim terbaik di Asia. Coach Shin Tae-yong dengan sangat lugas akui percaya diri timnas Indonesia bisa sulitkan Jepang di GBK besok malam karena hal penting ini. Apa yang membuatnya begitu yakin? Simak ulasan detailnya di sini. Super sensasional. Langsung bisa bikin bangga fans Garuda. Gelandang top Eropa ini berikan pesan penuh harapan pada Liano Rangers sebelum laga timnas Indonesia versus Jepang. Ayo ke Piala Dunia bersama-sama. Apa makna dalam yang bisa membakar semangat Rangers dan timnas Indonesia menuju hasil maksimal versus Jepang besok malam? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah top Marco Top. Jelang laga super krusial versus Jepang, Justin Hubner berikan kabar gembira dengan akui cukup sudah tahu kekuatan dan kelemahan timnas Jepang karena pernah merumput di J-League. Bisa jadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Asli gak mau main-main. Padahal lawan rank 130 FIFA. Timnas Jepang bawa seluruh pemain terbaiknya hadapi timnas Indonesia besok malam di GBK. Seakan tak mau anggap remeh Indonesia sampai bawa bintang EPL Wataru Endo hingga Kaoru Mitoma. Apa yang sebenarnya membuat Jepang begitu serius menatap laga krusial ini? Dan apa yang bisa diberikan timnas Indonesia dalam laga penuh tantangan ini? Ini dia analisis mendalamnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes,
Alhamdulillah mantap. Memang benar gak salah pilih pemain. Calvin Verdonk akui pengalaman Kevin Dix yang beberapa kali bermain lawan tim top Eropa jadi aset berharga timnas Indonesia. Bisa jadi senjata redam kreativitas dua pemain skillful timnas Jepang, Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo di laga besok malam. Bagaimana bisa? Tonton video hingga selesai dan simak analisis mendalamnya di sini. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk menunjukkan tekad tinggi dalam persiapan menghadapi Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdonk yakin bahwa kehadirannya bersama rekan setim baru, Kevin Dix, dapat membantu meredam kreativitas dan serangan para bintang Jepang seperti Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo. Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat besok malam dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kabar baik datang dengan bergabungnya Dix yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Verdonk melihat tambahan kekuatan ini sebagai peluang besar bagi skuad Garuda untuk mencuri poin dari Jepang. Saya pikir kehadiran Dix adalah tambahan yang sangat bagus bagi tim, ujar Verdonk kepada media. Kami pernah bermain bersama di Feyenoord dan saya tahu kualitas yang dia miliki. Dia pemain top dan menyenangkan memilikinya di sini untuk melawan Jepang. Dix, back berpengalaman yang kini memperkuat FC Copenhagen di Denmark, diharapkan bisa mengatasi tekanan besar yang datang dari para pemain Jepang yang banyak berkiprah di liga-liga top Eropa. Verdonk percaya pengalaman bertanding Dix, khususnya melawan pemain-pemain kreatif seperti Mitoma dan Kubo, akan membantu tim menjaga pertahanan solid dan meminimalkan ancaman dari lini depan Samurai Biru. Pengalaman Dix di Liga Eropa sangat berharga, apalagi mengingat kualitas yang dimiliki Jepang. Saya pikir dengan kemampuannya, kami bisa lebih siap untuk menghadapi serangan dari pemain-pemain seperti Mitoma dan Kubo, tutup Verdonk penuh percaya diri. Dengan dukungan para supporter Indonesia dan kerjasama yang solid di lini belakang, Verdonk dan rekan-rekan berharap bisa tampil maksimal dan menunjukkan daya juang tinggi demi hasil terbaik. Ini dia, akhirnya terbongkar jelas. Coach STY dan tim pelatih wajib dengar ini. Gelandang andalan timnas Jepang ungkap trauma masa lalu di mana lemparan jauh ala Pratama Arhan selalu jadi momok mematikan bagi pemain timnas Jepang. Apa rahasia di balik teknik mengerikan ini yang bisa jadi penentu di laga besok? Simak analisis mendalamnya hanya di sini. Menjelang pertemuan antara timnas Indonesia dan Jepang, tersirat bahwa Indonesia mungkin memiliki senjata tersembunyi yang bisa dimanfaatkan sebagai strategi alternatif. Salah satu yang bisa dimaksimalkan adalah kehadiran pemain dengan postur tubuh tinggi memberikan keunggulan dalam duel udara maupun situasi bola mati. Laga kedua antara timnas Indonesia dan Jepang di tahun 2024 ini akan berlangsung pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel antara skuad Garuda dan Samurai Biru akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat besok malam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di pertemuan pertama mereka di Piala Asia 2023, Jepang yang mendominasi Asia berhasil menang 3-1. Namun laga itu menyisakan momen penting ketika timnas Indonesia berhasil mencetak gol lewat lemparan panjang Pratama Arhan yang disambut oleh pemain-pemain bertubuh tinggi seperti Sandy Walsh. Keito Nakamura, gelandang timnas Jepang, mengakui masih ingat betul peristiwa itu. Ketika Jepang unggul 3-0 di Piala Asia, Indonesia mencetak gol balasan di menit-menit akhir berkat lemparan jarak jauh Arhan. Bola meluncur langsung ke kotak penalti, memanfaatkan tinggi badan para pemain Indonesia untuk memenangkan bola-bola udara hingga berakhir dengan gol oleh Sandy Walsh. Jepang pun menganggap lemparan panjang sebagai ancaman nyata. Walau belum bisa dipastikan apakah Pratama Arhan akan turun di laga ini. Mengingat posisi back kiri juga diisi oleh Calvin Verdonk dan Saine Patinama, Indonesia tetap memiliki opsi dengan pemain-pemain bertubuh tinggi yang bisa menjadi ancaman tak terduga. Kehadiran pemain-pemain dengan fisik unggul ini dapat membantu Indonesia menekan lewat skema bola mati atau lemparan panjang, sesuatu yang diakui oleh pemain Jepang sendiri sebagai tantangan sulit. Memanfaatkan kelebihan fisik dan variasi taktik seperti ini bisa memberikan alternatif bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang.
Momen tersebut diharapkan tidak hanya mengejutkan tim lawan, tapi juga membuktikan potensi besar skuad Garuda dalam persaingan menuju Piala Dunia. Nah ini dia, langkah super gimilang. Hadapi tim terbaik Asia, Ketum PSSI Erick Thohir berikan pesan super penting penuh arti kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Harus mau lakukan hal lebih begini jika mau dapatkan hasil positif versus Jepang besok malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan semangat penuh arti kepada para pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Jelang match day kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick memastikan bahwa skuad Garuda dalam kondisi siap tempur, dengan semangat tinggi untuk laga penting ini, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat besok. Meski di atas kertas Jepang lebih diunggulkan sebagai tim langganan Piala Dunia, Erick percaya bahwa dengan motivasi dan kerja keras, Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti dan bahkan berpotensi membuat kejutan. Pada sesi latihan di Stadion Madia malam kemarin, Erick hadir secara langsung untuk memberi dukungan moral, menyapa dan menyalami pemain serta berdiskusi dengan staf pelatih. Kehadiran Erick memberikan dorongan tersendiri bagi tim yang menyadari tantangan besar yang menanti mereka. Menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, tulis Erick di Instagram. Seraya menyampaikan harapannya agar semangat dan kerja keras dari seluruh tim bisa membawa sepak bola Indonesia semakin dekat ke panggung dunia. Dengan catatan tak terkalahkan selama putaran ketiga ini, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 4 laga, Jepang kini memimpin puncak klasemen grup C dengan 10 poin. Sementara itu Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin, hasil dari 3 imbang dan 1 kekalahan. Melawan tim terkuat di Asia saat ini tentu merupakan tantangan besar, namun Erick Thohir percaya bahwa pasukan merah putih akan tampil maksimal tanpa gentar. Dengan dorongan semangat dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, tim diharapkan tampil habis-habisan demi mengejar hasil positif. Nah ini baru mantap. Fans timnas auto bahagia dan seakan punya harapan mendengarnya. Gak peduli timnas Jepang tim terbaik di Asia. Coach Shin Tae-yong dengan sangat lugas akui percaya diri timnas Indonesia bisa sulitkan Jepang di GBK besok malam karena hal penting ini. Apa yang membuatnya begitu yakin? Simak ulasan detailnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan keyakinan tinggi jelang laga penting melawan Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 ini akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan ribuan supporter. Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnas Indonesia dilihat dari berbagai sisi tidak kalah dari Jepang, bahkan jika dibandingkan secara fisik dan mental. Kita harus persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Terpenting para pemain percaya diri. Karena baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, kata Coach Shin Tae-yong saat diwawancarai di sela sesi latihan. Pernyataan Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Skuad Indonesia kini diperkuat oleh sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, mencerminkan komposisi yang hampir sama dengan Jepang. Meski ada jarak besar di ranking FIFA, Jepang berada di peringkat 15 dunia, sementara Indonesia di peringkat 130. Shin Tae-yong yakin bahwa perbedaan tersebut tidak akan terlihat jelas ketika kedua tim berduel di lapangan. Shin Tae-yong juga mengapresiasi performa Jepang, yang menurutnya merupakan tim terkuat di Asia saat ini. Di grup ini Jepang adalah tim terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini di bawah pelatih Hajime Moriyasu tampil dengan baik, organisasi mereka sangat solid, ujar STY. Namun meskipun Jepang adalah lawan yang tangguh, Shin Tae-yong percaya bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang bisa menyulitkan Jepang di lapangan. Hal ini juga berkaitan dengan kekuatan fisik, teknis, dan mental yang kini dimiliki skuad Garuda.
Kami sudah bekerja keras untuk mempersiapkan tim ini dengan sangat baik. Kami tahu kualitas Jepang, tetapi kami juga percaya diri dengan kemampuan yang kami miliki. Kami akan memberikan yang terbaik di depan supporter kami, tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Untuk memastikan persiapan yang matang, Shin Tae-yong menekankan pentingnya mindset positif di kalangan pemainnya. Ia ingin anak asuhnya tampil dengan penuh percaya diri dan tidak merasa gentar menghadapi tim yang lebih unggul di banyak aspek. Mental yang kuat dan rasa percaya diri menjadi kunci agar timnas Indonesia dapat memberikan perlawanan sengit kepada Jepang. Sebagai persiapan, timnas Indonesia telah mulai menggelar latihan intensif di Stadion Madia pada Selasa kemarin. Dengan hadirnya 27 pemain yang lengkap termasuk Kevin Dix yang baru saja tiba, Shin Tae-yong berharap skuad Garuda bisa tampil solid dan optimal. Dukungan penuh dari supporter Indonesia juga diharapkan dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain dalam menghadapi tantangan besar ini. Setiap pemain harus siap apapun posisinya. Kami akan berusaha keras untuk memberikan hasil yang maksimal dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia, tutup Shin Tae-yong. Dengan optimisme yang tinggi dan persiapan matang, timnas Indonesia siap menyulitkan Jepang di laga yang sangat krusial ini. Super sensasional. Langsung bisa bikin bangga fans Garuda. Gelandang top Eropa ini berikan pesan penuh harapan pada Liano Reijnders sebelum laga timnas Indonesia versus Jepang. Ayo ke Piala Dunia bersama-sama. Apa makna dalam yang bisa membakar semangat Reijnders dan timnas Indonesia menuju hasil maksimal versus Jepang besok malam? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Kabar menggembirakan datang untuk para fans timnas Indonesia. Bintang muda PEC Zwolle, Liano Reijnders baru saja mengungkapkan dukungan yang ia terima dari kakaknya, yakni Tijjani Reijnders, yang kini bersinar di AC Milan dan menjadi andalan timnas Belanda. Dukungan ini menjadi motivasi besar bagi Liano yang memilih jalur karier berbeda dengan memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Menurut Liano, sang kakak memberikan dorongan kuat agar ia tidak ragu bergabung dengan timnas Indonesia, menyebut Indonesia sebagai negara yang indah dan penuh potensi di dunia sepak bola. Saya berbicara dengan Tijjani soal keputusan main untuk Indonesia. Dia bilang, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah, karena Indonesia adalah negara yang indah, ungkap Liano penuh semangat. Tak hanya memberikan dukungan moral, Tijjani juga menantang Liano untuk membantu membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Harapan terbesar Tijjani adalah bisa bertemu adiknya di ajang terbesar sepak bola itu dengan kemungkinan laga yang mempertemukan Belanda melawan Indonesia. Lalu dia berkata padaku, ayo ke Piala Dunia, mungkin kita bermain bersama lagi, Belanda dan Indonesia, cerita Liano tentang pesan kakaknya. Liano menambahkan bahwa impian tersebut menginspirasi dirinya seperti kisah Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng yang bermain untuk dua negara berbeda, Jerman dan Ghana, pada Piala Dunia 2010. Bagi keluarga Reijnders, bertemunya Indonesia dan Belanda di Piala Dunia akan menjadi momen spesial yang sangat dinantikan. Saya pikir itu akan jadi laga yang luar biasa dan berarti bagi keluarga kami. Ini mimpi yang ingin kami wujudkan, tambah Liano penuh harapan. Dengan ambisi besar dari kedua bersaudara ini, dukungan dari fans timnas Indonesia pun semakin menguat. Keputusan Liano untuk membela Garuda disambut dengan antusiasme yang tinggi, menghidupkan harapan besar akan masa depan timnas Indonesia di panggung dunia. Yes, alhamdulillah top Marco top. Jelang laga super krusial versus Jepang, Justin Hubner berikan kabar gembira dengan akui cukup sudah tahu kekuatan dan kelemahan timnas Jepang karena pernah merumput di J-League. Bisa jadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jelang laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat suntikan semangat dari bek mereka, Justin Hubner. Pemain Wolverhampton U21 ini mengungkapkan bahwa ia sudah memahami pola permainan tim Samurai Biru.
Pengalaman Hubner bermain di J-League bersama Cerezo Osaka memberinya wawasan berharga mengenai keunggulan dan potensi kelemahan lawan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan Coach Shin Tae-yong untuk merumuskan strategi yang tepat. Dengan pengalaman setengah musim bermain di Liga Jepang, Hubner merasa tidak asing lagi dengan gaya permainan cepat dan teknis dari pemain Jepang. Saya pernah bermain di Liga Jepang, jadi saya tahu level mereka sangat tinggi. Mereka suka bermain cepat dan para pemain di sana sangat teknikal, ujarnya kepada media pada Selasa kemarin. Bagi Hubner, kemampuan teknis dan kecepatan adalah ciri khas yang perlu diwaspadai, namun ia menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh gentar. Bek jangkung berusia 21 tahun ini juga menyebut bahwa meskipun Jepang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, timnas Indonesia kini memiliki kualitas yang mampu bersaing. Ia berharap pengalamannya di Jepang dapat memberikan kepercayaan diri dan pengetahuan tambahan bagi rekan-rekannya, terutama dalam menyesuaikan ritme permainan dan menjaga konsistensi pertahanan. Lebih lanjut, Hubner juga mengakui bahwa Jepang memang memiliki rekor impresif di babak kualifikasi dengan banyak kemenangan besar. Namun ia menekankan pentingnya timnas Indonesia menjaga fokus dan tidak kalah mental sejak awal. Dengan dukungan dari puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia percaya kehadiran para pendukung bisa menjadi dorongan mental yang signifikan. Saya kira dengan kualitas yang kami miliki dan dukungan dari supporter, kami bisa bersaing di lapangan, tambah Hubner. Keyakinan dan sikap tak gentar dari Hubner diharapkan bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar melawan salah satu tim terbaik Asia ini. Asli gak mau main-main. Padahal lawan rank 130 FIFA. Timnas Jepang bawa seluruh pemain terbaiknya hadapi timnas Indonesia besok malam di GBK. Seakan tak mau anggap remeh Indonesia sampai bawa bintang EPL Wataru Endo hingga Kaoru Mitoma. Apa yang sebenarnya membuat Jepang begitu serius menatap laga krusial ini? Dan apa yang bisa diberikan timnas Indonesia dalam laga penuh tantangan ini? Ini dia analisis mendalamnya. Timnas Jepang menunjukkan keseriusannya menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski peringkat FIFA kedua tim berbeda jauh, Jepang datang dengan kekuatan penuh, membawa seluruh pemain terbaiknya ke Jakarta sebagai bukti bahwa mereka tidak menganggap remeh skuad Garuda. Jelang pertandingan yang akan digelar pada Jumat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tim asuhan Haji Memoriyasu ini menggelar latihan terbuka di lapangan A Komplek GBK Rabu kemarin. Setelah tiba di Jakarta pada awal pekan ini, seluruh pemain inti Jepang termasuk para bintang yang berlaga di liga-liga Eropa, seperti Wataru Endo dari Liverpool dan Kaoru Mitoma dari Brighton telah bergabung dalam latihan. Pada sesi latihan ini terlihat pula nama-nama besar lainnya seperti Takefuso Kubo, Zion Suzuki, dan Yuto Nagatomo. Latihan dimulai dengan jogging dan peregangan, lalu para pemain menjalani latihan sentuhan bola secara intensif. Para penjaga gawang juga berlatih secara khusus, menunjukkan kesiapan tinggi untuk menghadapi Indonesia di lapangan. Kehadiran skuad penuh Jepang menarik perhatian besar dari para penggemar. Banyak supporter yang datang dengan mengenakan jersey Jepang dan membawa atribut pemain favorit mereka untuk berharap mendapatkan tanda tangan. Meski begitu, para pemain Jepang tetap fokus pada latihan, menunjukkan bahwa mereka mempersiapkan diri secara serius untuk laga ini. Pertandingan nanti merupakan matchday kelima grup C, di mana kedua tim akan berusaha mendapatkan poin penting untuk mengamankan posisi. Jepang saat ini berada di puncak klasemen dengan 10 poin. Dari 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kemenangan di laga ini akan mengokohkan posisi Jepang di puncak dan membawa mereka semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga peluang lolos. Dengan tensi tinggi dan persaingan ketat, laga ini dipastikan akan berjalan sengit dan Jepang jelas datang dengan penuh kewaspadaan. Wow, ini baru top Marco Top.
Alhamdulillah kabar gembira hampiri Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino tunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi di perhelatan Piala Dunia 2034. Setelah adanya protes keras dari beberapa pihak, yaitu dari Sport dan Rights Alliance dan Amnesty International, karena ada beberapa masalah cukup besar yang tidak bisa dipenuhi Arab Saudi. Demi tetap terselenggara di Saudi, FIFA tunjuk Indonesia untuk bantu Arab jadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2024. Jadi harapanku, wah mantap betul kalau gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bisakah Indonesia bantu Arab Saudi? Tonton video hingga usai dan simak semua fakta bahagianya di sini. FIFA sedang menghadapi dilema besar terkait persiapan untuk Piala Dunia 2034 yang saat ini ditugaskan kepada Arab Saudi sebagai satu-satunya kandidat tuan rumah. Namun, dengan adanya protes dan kekhawatiran mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di negara tersebut, spekulasi mulai berkembang bahwa FIFA diharapkan mungkin menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah bersama Arab Saudi untuk memastikan perhelatan akbar tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Protes besar datang dari organisasi seperti Amnesty International dan Sport Rights Alliance atau SRA yang menilai bahwa Arab Saudi belum memenuhi standar hak asasi manusia yang diperlukan FIFA untuk menjadi tuan rumah. Kedua organisasi ini menuntut agar Arab Saudi mengumumkan reformasi hak asasi manusia yang substansial sebelum pemungutan suara pada Desember mendatang. Tanpa adanya jaminan reformasi yang kredibel, mereka khawatir Piala Dunia 2034 akan membawa dampak negatif pada hak-hak penggemar dan pekerja migran yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. FIFA harus menangguhkan proses pemilihan tuan rumah sampai reformasi hak asasi manusia yang tepat diterapkan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, kata Steve Cockburn dari Amnesty. Protes ini menggarisbawahi ketidakpuasan global atas potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut, terutama eksploitasi pekerja migran. Namun dengan situasi yang semakin rumit, spekulasi berkembang bahwa FIFA bisa saja menunjuk Indonesia untuk membantu Arab Saudi sebagai tuan rumah bersama. Keputusan harapan ini tidak hanya akan meredakan tekanan internasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran besar dalam sejarah sepak bola dunia. Indonesia dengan kapasitas infrastruktur yang diharapkan semakin berkembang, termasuk stadion-stadion bertaraf internasional, serta antusiasme besar dari para penggemar sepak bola, dianggap dapat memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan turnamen. FIFA diprediksi akan segera membuat keputusan resmi pada awal Desember 2024. Dengan laporan evaluasi mengenai tawaran tuan rumah untuk Piala Dunia 2034 yang akan dipublikasikan sebelum Kongres Luar Biasa FIFA pada 11 Desember. Jika Indonesia dipilih untuk bergabung dengan Arab Saudi, ini akan menjadi langkah besar bagi negara tersebut, sekaligus memberikan solusi bagi masalah hak asasi manusia yang sedang mengemuka. Tentu saja, keputusan ini akan memerlukan persiapan yang matang dan kerjasama antara kedua negara untuk mewujudkan penyelenggaraan Piala Dunia yang adil dan sukses. Jika Indonesia resmi menjadi bagian dari penyelenggaraan Piala Dunia 2034, itu akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Asia, memperlihatkan kemajuan dan potensi besar dari negara-negara di kawasan tersebut dalam menggelar turnamen olahraga terbesar di dunia. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Dikonfirmasi Pak Sumarji. H-1 jelang versus Jepang, FIFA bantu timnas Indonesia dengan berikan keputusan yang bisa jadi kunci keberuntungan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya diberikan FIFA dan bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas Indonesia? Simak semua ulasan menariknya hanya di sini. Timnas Indonesia menerima angin segar menjelang dua laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah FIFA menerima banding yang diajukan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebelumnya, Sumarji dikenai sanksi larangan mendampingi Timnas Indonesia selama 4 pertandingan, beserta denda 90 juta atas dugaan penggunaan bahasa yang dianggap kasar kepada perangkat pertandingan saat laga ketiga melawan Bahrain.
Dengan banding yang diterima, FIFA mengurangi sanksi larangan Soemarji menjadi hanya 1 pertandingan yang sudah dijalaninya saat timnas Indonesia berlaga melawan Cina bulan lalu. Saya hanya mempertanyakan mengapa pertandingan masih berlanjut meski waktu telah habis, dan saya sudah menjelaskan ini dalam banding disertai video sebagai bukti. Alhamdulillah, FIFA menerima penjelasan kami, ungkap Soemarji. Kabar ini tentu menjadi dorongan moral bagi skuad asuhan Shin Tae-yong yang sedang berjuang memperbaiki posisi mereka di grup C. Kini Soemarji dipastikan bisa kembali mendampingi skuad Garuda dalam 2 laga krusial, yaitu melawan Jepang serta melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan strategi tambahan bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk tetap berpeluang melaju ke putaran selanjutnya. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini sangat penting bagi Indonesia yang berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Menantang Jepang pemuncak klasemen dengan 10 poin, serta Arab Saudi, laga ini menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Kehadiran Soemarji yang juga dikenal dekat dengan para pemain diharapkan menambah semangat para pemain untuk tampil habis-habisan. Dengan atmosfer pendukung yang memadati GBK, timnas Indonesia akan berusaha keras untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Hasil positif dari kedua laga ini akan menjadi dorongan besar dalam usaha timnas Indonesia menggapai mimpi menuju Piala Dunia 2026. Dan kabar baik dari FIFA ini diharapkan menjadi titik balik bagi perjalanan mereka di kualifikasi kali ini.